Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Al-Fiqroh, inspiratif, religius, dan mencerdaskan. Channel ini adalah channel yang akan membuat Anda menjadi orang-orang yang memiliki inspirasi dan membawa nilai-nilai religiositas keagamaan kepada Anda, dan juga akan mencerdaskan Anda, membuka cakrawala berpikir, dan menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mempunyai wawasan luas terhadap keislaman terutama. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait tentang buku. Buku adalah jendela dunia, di mana dengan membaca buku kita akan menambah wawasan kita. Kita akan memberikan sebuah kontribusi kepada dunia dan umat dengan pengetahuan yang kita miliki melalui bacaan buku itu. Ya, buku yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah buku karya saya sendiri, yaitu buku tentang pemikiran Islam. Judulnya adalah Kontekstualisasi Pemikiran Islam dan Pendidikan. Buku ini adalah buku yang sangat keren sekali, keren dan cukup membuat kita menguritkan diri kita ketika membaca, memahami, mengkaji apa yang ada di dalam buku ini. Nah, mungkin keren menurut saya. Ya. Mungkin juga Anda akan menilai keren, menilai satu buku yang sangat luar biasa bagus. Buku ini adalah buku karya saya sendiri, Ulinua MAG. Buku ini adalah kumpulan dari berbagai macam makalah atau karya-karya tulis yang telah saya buat ketika saya melaksanakan studi di YI Wali Songo Semarang di Pascasarjana, yaitu S2. Ya, makalah-makalah karya tulis saya buat buku ini karena karya-karya tulis yang telah saya buat dan dikaji bersama, didiskusikan bersama teman-teman dan juga para dosen kami yang cukup memberikan juga inspirasi pada saya untuk mengkaji tentang keislaman sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang penerus tradisi intelektual muslim yang mempunyai tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan kehidupan beragama dalam konteks khususnya keindonesiaan. Buku ini kalau kita kaji, buku ini sangat cocok sekali untuk para mahasiswa, bisa untuk para pemikir-pemikir Islam, para cendekiawan, bisa juga itu. Karena sangat bagus sekali, karena bukan karena muji ini adalah karya saya sendiri, karena dari pengantar Profesor Dr. Syamsul Ma'arif MAG yang merupakan guru besar pendidikan Islam di UIN Wali Songo Semarang, itu cukup mengapresiasi dan memang sesuatu yang sangat luar biasa yang ada dalam buku ini, di mana penulis memberikan sebuah pemahaman dan sintesa dari berbagai macam tesa dan antitesa pemikiran Islam yang begitu kontroversi dan kontradiktif, sehingga menjadi sebuah polemik dan perlu dapat mendapatkan sintesa. Dan penulis ini telah berusaha untuk membuat sintesa itu, bagaimana mengkontekskan pemikiran Islam dan pendidikan itu dalam konteks keindonesiaan. Buku ini kalau kita lihat dari bab per bab ini secara kronologis, bisa kita kasih secara historis sejarah. Kita lihat di sini ada sistem politik dalam Islam yang dibawakan atau disajikan oleh penulis di sini adalah bagaimana kajian politik Islam pada zaman Nabi, khususnya pada zaman sejak Rasulullah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ke Yathrib sampai beliau wafat, di mana beliau berbaur, beliau bersama-sama membangun masyarakat Islam, menegakkan Islam bersama non-Muslim, bersama orang-orang Yahudi
dengan berbagai macam suku dan juga bangsa Arab di Madinah dengan berbagai macam suku, sehingga heterogenitas masyarakat yang sangat luar biasa itu menjadikan sebuah konsep masyarakat yang perlu kita kaji bersama. Karena apa? Di situ ada perjanjian, ada sebuah undang-undang, ada sebuah piagam Madinah yang membawa masyarakat itu menjadi masyarakat yang Madinah, masyarakat yang madani, masyarakat yang berperadaban. Pertanyaannya adalah di sini akan dibahas juga dibahas tentang masyarakat madani di Madinah. Apakah ada sistem politik dalam Islam? Apakah pada zaman Nabi itu bentuk dari sistem politik dalam Islam atau bahkan bentuk sebuah negara Islam? Dan ini dikupas tuntas oleh penulis saya sendiri dalam bab yang ada di buku ini, yaitu ada dalam bab ini. Kemudian setelah zaman Nabi yang terkait dengan sistem politik dalam Islam itu muncul sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian muncul pada zaman Ali yang terjadi sebuah perang Siffin antara Muawiyah dan Ali, muncul Khawarij. Kemudian muncul lagi sebuah pemahaman tentang teologi, tentang kalam. Kemudian muncul lagi persoalan tentang pemikiran yang lain, ada Qadariyah, muncul paham-paham Jabariyah, ada Murji'ah, ada Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya. Ini sebuah perkembangan pemikiran Islam yang membutuhkan kajian yang serius. Pada akhirnya pada abad 7-8 Masehi, ketika Islam berkembang, adanya filsafat yang masuk ke dunia timur, ya, dalam hal ini adalah masyarakat Arab yang dipengaruhi oleh para filsuf barat, ada Aristoteles, ada Plato dan sebagainya. Muncul filosof Islam Al-Kindi, ya, berusaha untuk mengkaji Islam secara filosofis. Muncul Al-Farabi, muncul Ibnu Sina. Nah, kemudian setelah itu kajian filsafat yang sebelumnya saya katakan tadi, ada kajian teologi, ada paham-paham Qadariyah dan sebagainya, ditambah dengan filsafat. Kemudian muncul berikutnya adalah pada masa-masa itu pemahaman Islam terkait dengan hukum, fikih. Di sini akhirnya muncul 4 imam madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, di sini penulis ya yang sendiri mengkaji perkembangan Islam, khususnya fikih. Di sini dibahas khusus tentang kitab Al-Muwatta dan Musnad Ahmad. Al-Muwatta yang merupakan karangan dari Imam Malik, kemudian Musnad Ahmad yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini telah dikaji oleh penulis dalam buku Kontekstualisasi Pemikiran Islam dan Pendidikan dengan apik, dengan manis. Kenapa itu dikaji, kok bukan yang lain, bukan karya-karya Imam Syafi'i? Karena dalam kitab Al-Muwatta dan Musnad Ahmad itu adalah sebuah kitab yang sangat membutuhkan kejelian, memfilter dari berbagai macam isi yang ditulis di dalam kitab itu. Misalnya Al-Muwatta, misalnya di situ dibahas tentang kajian hadis, fikih dan sebagainya yang mengedepankan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di Madinah. Maka perlu kita kaji lebih jauh apakah layak dijadikan sebagai sumber hukum dan sebagainya. Kemudian Musnad Ahmad, karya Imam Ahmad bin Hambal, ini juga demikian, bahwa dalam kitab Musnad Ahmad itu banyak sekali terjadi banyak sekali hadis-hadis yang sahih, juga yang dhaif, hasan dan sebagainya. Nah, ini dikaji. Jadi ada sistem politik dalam Islam, kemudian ada kitab Al-Muwatta dan Malik. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pada abad 8 Masehi, kemudian muncul pada abad berikutnya, abad 11, Imam Al-Ghazali. Nah, di sini para penulis buku ini juga mengkaji bagaimana dinamika pemikiran Al-Ghazali yang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih, seorang sufi dan sebagainya, ya, Hujjatul Islam, ya.
Beliau ini sangat luar biasa mengkritisi filsafat, karena filsafat ada sebelum beliau lahir, ya. Imam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya. Beliau mengkritik filsafat dengan berfilsafat. Sebelum beliau mengkritik filsafat dengan kitab Tahafutul Falasifah, bantahan terhadap filsafat, beliau juga sebelumnya membuat kitab namanya Maqasidul Falasifah, di mana kitab itu menjelaskan tentang apa itu filsafat dan sebagainya. Ya, karena beliau sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pendapat para pakar filsafat sebelumnya ini, sehingga membuat kitab Tahafutul Falasifah. Beliau wafat pada tahun 1111 Masehi. Kemudian beliau juga di antara yang sebagian para pemikir intelektual ada yang mengasumsikan bahwasanya karena beliaulah kejemutan Islam, kejemutan orang-orang Islam kaum muslimin, kemandikan berpikir mulai terjadi. Di antaranya adalah sebab beliau membuat kitab Ihya Ulumuddin yang mewajibkan fardu ain untuk belajar ilmu agama, sementara fardu kifayah untuk belajar ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu matematika dan sebagainya. Pada masa itu seakan-akan Islam telah di dalam sebuah kamar yang nyaman, sehingga tidak perlu lagi untuk membuat pemikiran-pemikiran baru, membuat karya-karya baru, berpikir secara kritis tentang Islam. Ditambah lagi Imam Ghazali yang mengkritik tentang bagaimana berpikir secara filosofis. Ini mulai mundur, apalagi ditambah dengan hancurnya Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun. Tapi kemudian Islam saat itu abad 13, 14, 15 Masehi itu tidak berarti tidak ada satupun para pemikiran Islam yang muncul. Setelah Imam Ghazali, setelah dikatakan masa kemunduran Islam, kejemutan Islam, itu juga muncul Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang mu'arikh, seorang sejarawan, seorang filosof juga. Dia mengatakan dia seorang politikus, juga mengatakan sebagai seorang ahli pendidikan. Di sini penulis di dalam buku ini menjelaskan juga tentang bagaimana analisis Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Di sini penulis menjelaskan tentang epistemologi, teori ilmu tentang pendidikan yang digagas oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Ini dibahas ini. Kemudian selanjutnya dalam buku ini, karena terkait dengan pemikiran Islam sesuai dengan judulnya, ya, juga dibahas tentang qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran. Ini terkait dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya mengapa terjadi sebuah kisah-kisah yang disajikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Ini menarik sekali. Ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ada riwayat bagi orang-orang beriman yang beribadah dan sebagainya. Tapi penyajian Allah di dalam menyampaikan firman-firman-Nya, memberikan petunjuk pada hamba-hambanya, itu juga ada tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Indikasi. Nah, mengapa itu? Apakah itu cara Allah di dalam mengemas sebuah perintah, larangan, sebuah petunjuk bahwasanya Allah itu satu, ada pencipta alam di sini yang baik akan dibalas dan yang tidak baik akan dibalas juga dengan yang tidak baik, dengan sebuah kisah-kisah yang ada dalam Quran, sehingga bisa menyentuh hati dan memberikan ketenangan dan daya oleh para umatnya. Dan ini dibahas oleh penulisnya dalam buku ini. Menarik sekali ini. Dan berikutnya dalam sudut pandang kontekstualisasi Islam, pemikiran Islam kan. Ini yang dibahas bagaimana orang-orang Islam yang belajar tentang ilmu-ilmu Barat, ya. Sekarang kita banyak sekali kita lihat, kita rasakan juga fenomena orang-orang Islam yang belajar ke Amerika, ke Australia, ke Belanda dan sebagainya. Ini apakah mereka itu bisa dijamin bisa tidak tervirusi oleh ide-ide gagasan yang dilontarkan, yang diajarkan oleh profesor mereka, guru besar mereka di Barat. Ini apakah ini juga masuk orang-orang oksidentalis, orang Islam belajar ke Barat. Barat dan Turis ini bukan dalam konteks geografis, tapi dalam konteks ideologis.
orang timur Islam belajar ke barat non muslim. Nah, sebenarnya ini adalah orang-orang bisa dikatakan oksidentalis ya. Nah, ini untuk membendung terjadinya sebuah orientalis. Apa itu? Ada orang-orang barat non muslim yang belajar Islam, yang ingin menghancurkan Islam. Ini banyak sekali. Maka diimbangi oleh orang-orang Islam bagaimana mengkaji di barat. Nah, mungkin juga karena orang-orang Islam yang ada sejak masa kemunduran Islam sampai sekarang itu juga ingin mengembalikan keemasan yang telah dicuri tanda kutip oleh orang-orang barat di masa kemunduran Islam pada abad 13, 15 yang saya sampaikan tadi. Itu adalah sebuah mungkin kemunduran yang luar biasa, dan itu kemajuan ilmu dan teknologi itu pindah ke barat di Spanyol ya ini, dan akhirnya pada masa Renaissance abad 16 itu muncul para penemu, para sosiolog, para sekarang ini mencoba orang-orang Islam, orang timur untuk mengambil kembali zaman keemasan itu. Apakah seperti itu? Nah, ini dikaji oleh penulis dalam buku Konteks Scholarship dan Pendidikan. Selanjutnya dalam buku ini juga bagaimana dalam konteks budaya ya, ketika Islam membumi, ketika Islam dalam dataran idealitas ya, kalau kita meminjam istilahnya Profesor Amin Abdullah ya itu ada normativitas, ada Islam historisitas. Bagaimana Islam normatif, Islam yang ideal itu yang sebenarnya bagaimana berinteraksi, bagaimana menyejarah, bagaimana berbaur, bagaimana dipahami oleh pemikiran manusia yang mempunyai background pemikiran, budaya, sosial, politik yang berbeda-beda. Nah, misalnya ini dikaji dalam buku ini tentang tradisi buka lur di Kudus ini dibahas ini bagaimana terjadi sebuah asimilasi, akulturasi budaya, terjadi sebuah Islam idealitas itu ketika menjelma menjadi sebuah Islam yang budaya ya. Bagaimana tradisi-tradisi sebuah daerah itu diislamkan dikemas dengan apik sehingga mereka menjadi orang-orang Islam yang punya ciri khas tersendiri. Ya ini buku ini sekali lagi buku yang luar biasa, dan penulis secara inspiratif dan kritis yang mengajak untuk melakukan rekonstruksi peradaban Muslim melalui sistem pendidikan yang berakar kuat pada tradisi lokalitas ya. Ini luar biasa. Jelasnya buku ini memperlihatkan bagaimana keseriusan penulis dan kecerdikan penulis ya. Saya sendiri nih otomatis ini ya dalam melihat sudut pandang dan membuat jarak yang kemudian mempersinggungkan dalam pertalian koheren antara ajaran Islam dengan kekayaan budaya setempat. Nah, ini sekali lagi buku ini adalah buku yang layak baca dan menjadi buku yang bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pencerahan terhadap kita semua, terutama bagi kalangan pelajar yang konsen terhadap pemikiran Islam dan pendidikan. Ini yang saya sampaikan di momen kali ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat membaca buku ini. Semoga manfaat, barokah, dan semakin terinspirasi, semakin religius, dan semakin cerdas sesuai dengan Al-Fikrah channel kami, inspiratif, religius, dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.